bahwa saya semua itu ada pekarangan. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu apa itu pekarangan. Apa pekarangan? Halaman bisa, apa lagi? Pekarangan itu adalah bisa halaman atau bisa bagian dari suatu halaman atau lahan yang ada di sekitar rumah kita. Bisa di depan, bisa di samping kiri kanan, bisa di belakang. Itulah bagian daripada pekarangan kita. Nah, tentunya pekarangan ini kalau kita melihat terutama adik-adik yang tinggal di perumahan di kota, itu biasanya itu lahannya sangat sempit sekali. Pun saya ini boleh. Jadi ibarat ini sebuah lahan, ya, anggap ini jalan, kemudian ini ada sebuah rumah misalnya. Nah, ini artinya yang jadi pekarangan ini adalah sekitar ini. Nah, inilah pekarangan daripada adik-adik semua. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah pekarangan ini dimanfaatkan? Itu artinya apa? Kita punya lahan, walaupun sesempit mungkin, sedikit mungkin. Contohnya kayak halaman sekolah kita, kan sempit halaman kita, tapi bisa kita manfaatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Artinya bisa kita usahakan untuk budidaya tanaman. Mungkin sebagian besar dari pekarangan atau rumah adik-adik semua mungkin sudah ada yang ditanami dengan berbagai macam mungkin buah-buahan seperti mangga, lengkeng dan lain sebagainya. Nah, itu artinya itu sudah ada bagian daripada pemanfaatan itu sendiri, pemanfaatan lahan itu sendiri. Tapi kami mencoba menyampaikan dalam hal ini, marilah kita belajar memanfaatkan pekarangan itu seefektif mungkin. Kalau tanaman mangga ini 1 tahun sekali, kan? Nah, 1 tahun sekali baru menghasilkan buah. Nah, sementara kita membutuhkan asupan makanan, karena makanan ini tidak cukup hanya dengan nasi, tidak hanya cukup dengan daging, ikan, telur dan lain sebagainya, tetapi ada unsur-unsur yang perlu kita butuhkan untuk pertumbuhan, untuk metabolisme dan lain sebagainya. Jadi ada 3 unsur. Jadi ada zat pembangun, ada zat pengatur dan penyeimbang. Nah, salah satu zat pengatur ini adalah buah-buahan lain. Mungkin di pekarangan rumah tangganya ada mangga, kemudian lengkeng, rambutan, nah itu pisang. Nah, itu salah satu fungsi daripada manfaat daripada buah-buahan itu. Kalau tidak cukup saja kita manusia selalu membutuhkan 3 unsur itu. Karena tidak cukup hanya kita mengkonsumsi yang bersumber dari karbohidrat, artinya dari nasi, dari jagung, ubi. Nah, tapi harus didukung dengan sumber-sumber protein yang lainnya, sumber gizi yang lainnya. Nah, salah satunya adalah buah-buahan. Karena yang mengatur metabolisme dalam tubuh adalah buah-buahan. Jadi kalau yang tidak suka makan buah-buahan biasanya susah BAB dan lain sebagainya. Karena metabolisme dalam tubuhnya tidak lancar. Kemudian saya mencoba, artinya kita belajar memanfaatkan pekarangan ini bukan hanya sekedar untuk tanaman musiman. Yang namanya buah-buahan itu adalah tanaman musiman yang bisa produksi maksimal 1 tahun 2 kali. Artinya rata-rata 1 tahun sekali. Nah, kalau kita punya lahan pekarangan
yang mungkin cukup sederhana, anggaplah ini 10 kali 20 meter. Sementara pekarangan rumah ini sudah makan, anggaplah ini 10, tapi ada 10 meter di sini. Nah, inilah yang bisa kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Bisa kita tanami selain buah-buahan adalah tanaman apa yang bisa kita konsumsi setiap hari apa saja? Selain nasi, sayur, apa lagi? Ikan, apa lagi? Hati ayam. Nah, makan nasi ayam. Tapi hati-hati. Ya, mungkin sebagai informasi, bagian daripada jeroan ayam itu artinya mengandung senyawa negatif dalam kesehatan seperti itu. Jadi boleh dimakan tapi jangan terlalu keseringan. Apalagi? Nah, ada sayuran. Jadi benar sekali, ini bisa kita manfaatkan untuk budidaya tanaman sayuran. Nah, sayuran ini apa aja saya sebutkan? Jenis sayuran. Oh, oke. Apa? Sawi, apa lagi? Selada, kangkung, ya. Apa lagi? Terong. Nah, saya mau tanya. Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 1 9 ya. Nah, 9 siswi ini yang suka makan sayuran siapa? Itu gak suka sama sekali kayaknya. Ini gak juga ada. Tapi cuma 5 yang suka makan sayuran. Mungkin sebagai masukan, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya tubuh manusia ini membutuhkan asupan gizi yang cukup, ya. Sama kayak tumbuhan, sama seperti dengan binatang, dia membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Artinya ada beberapa kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini salah satunya adalah karbohidrat. Nah, kemudian protein. Kemudian mineral, ya, vitamin. Nah, artinya kalau karbohidrat itu dihasilkan dari bahan pokok, bisa dari nasi, ubi, jagung yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada protein. Tapi protein itu bisa protein hewani dan protein nabati. Tahu kan? Apa itu protein hewani? Dari hewan. Yang nabati? Dari tumbuhan. Nah, inilah yang dari tumbuhan tadi. Sayuran. Kemudian buah-buahan. Artinya tubuh manusia itu memerlukan itu. Tidak cukup hanya dengan karbohidrat. Nah, makanya sekarang ini mungkin kita sering mendengar, bahkan masih anak-anak sudah kena penyakit diabetes atau diabetes mellitus atau kencing manis. Karena apa? Terlalu tinggi karbohidratnya. Terlalu banyak makan nasi tapi tidak diimbangi dengan makan sayuran dan buah-buahan. Karena yang mengatur metabolisme di dalam tubuh ini salah satunya sayuran ini dan buah-buahan. Yang mengatur itu, kemudian sebagai sumber serat. Nah, makanya sering lihat iklan di TV, ya, iklan sebuah produk yang untuk melancarkan BAB. Nah, itu salah satunya karena kurangnya makan sayur. Jadi kalau yang tidak makan sayur, saya yakin kalau BAB pasti susah. Apalagi tidak makan buah-buahan. Kemudian ada mineral. Ya, mineral ini bisa dari air minum, ya. Kemudian
dari sayuran itu sendiri, kemudian dari buah-buahan. Kemudian vitamin. Vitamin ini bisa juga dari sayuran karena hampir setiap sayuran itu banyak mengandung vitamin. Contohnya apa? Seperti wortel banyak mengandung vitamin apa? Nah, sayuran hijau banyak mengandung vitamin apa? K. Kemudian tomat banyak mengandung apa? Nah, itu salah satunya. Mengapa kita butuh makan sayuran? Jadi dengan kita mengkonsumsi artinya sayuran setiap hari, artinya kita sudah menjaga metabolisme di dalam tubuh kita. Perut ini kan ibarat mesin, dia memproduksi terus. Dia tidak tidur, meskipun kita tidur, tapi perut itu tidak akan pernah tidur, tetap bergerak terus lambung kita itu. Nah, kalau asupan gizinya ini tidak seimbang, nah makanya banyak ada keluhan yang sakit mah, ada yang pusing, ada yang mual dan lain sebagainya. Karena di sumber permasalahannya adalah ini. Jadi dengan kondisi seperti ini, kami mengajak adik-adik semua. Yang pertama, mari kita giatkan. Mari kita yang tidak hobi makan sayur, belajarlah makan sayur. Kalau pengen tubuh kita sehat. Kalau kata Pak Ustadz tuh dalam tubuh yang sehat, ya, terdapat jiwa yang sehat. Ya tadi ya. Iya. Nah, kalau badan sudah sehat, artinya apa? Apapun yang akan kita laksanakan, aktivitas kita sehari-hari enak laksanakannya, nyaman. Coba kalau kita sakit, nah, dikasih kambing guling aja pasti geleng-geleng, ya kan? Dikasih buah apapun pasti geleng-geleng, karena badan kita tidak sehat. Itu salah satunya. Nah, dengan kita balik lagi ke sini, dengan latar belakang itu tadi, ya, kami mengajak, artinya saya mengajak adik-adik semua, marilah kita belajar, artinya yang pertama mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Kedua, pilihlah sayuran yang sehat. Ada yang bisa membedakan antara sayuran yang sehat dan tidak sehat? Yang sayuran sehat seperti apa? Coba. Layu. Itu yang sehat. Kemudian apa lagi? Yang sehat apa? Sayuran sehat itu seperti apa? Kacang panjang. Kacang, iya. Itu bagian daripada jenis sayuran. Jadi sayuran yang sehat itu sayuran satu, tidak terkontaminasi dengan bakteri ataupun senyawa organik yang membahayakan tubuh manusia. Kedua, yang tidak mengandung pestisida. Apa itu pestisida? Racun. Bisa racun hewan, bisa racun tumbuhan, bisa racun hama. Artinya pestisida ini adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi hama dan penyakit. Nah, ini salah satunya. Jadi ada dua jenis ini, yang bebas pestisida, yang bebas dari senyawa kimia atau bakteri yang tidak menyehatkan. Nah, sebenarnya dalam tubuh manusia itu ada bakteri, tapi yang tidak menyehatkan. Itu salah satu ciri-ciri contoh sayuran yang sehat, ya. Nah, kalau yang sayurannya tidak sehat, seperti apa? Kontaminasi oleh bakteri, ada pestisidanya, terus apa lagi? Mengandung bakteri. Jadi saya contohkan, ya, saya contohkan biar ada di semua tahu mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Yang sehat itu artinya, saya contohkan yang tidak sehat dulu.
Yang tidak sehat itu biasanya ciri-ciri sayurannya itu satu apa? Kalau sayuran daun misalnya, anggaplah ini daun. Nah, contohnya kalau daun biasanya mulus, tidak ada, masih utuh dia. Itu salah satu yang kurang sehat. Cuman kalau dia sudah ada bolong-bolongnya, ini contohnya. Biasanya itu yang sehat. Kenapa? Yang bolong-bolong inilah yang dimakan. Misalnya ulat, kemudian penggeret daun. Ini yang sehat. Adik-adik, coba tanya sama ibunya masing-masing. Kalau pilih sayuran daun seperti sawi, kubis, ya, selada, pilih yang bolong-bolong atau yang mulus? Pilih yang mulus kan? Nah, yang mulus itu belum tentu sehat. Kenapa? Ulat saja mau makan kan? Nggak mau makan kan? Kenapa? Ada pestisidanya. Itu yang pasti kan? Sering disemprot. Cuman kalau yang bolong-bolong, yang ulat aja hidup dari sini kan, makan ini, nah artinya ini sehat kan? Nah, ini coba dikasih masukan di wilayah masing-masing di rumah. Coba tanya, kalau milih sayuran daun, mau yang bolong-bolong atau yang utuh? Nah, ini contoh sayuran daun. Contoh misalnya timun. Ada yang timunnya ini lonjong. Ada juga yang seperti ini biasanya. Nah, anggap ini timun. Kalau milih timun pasti ibu-ibunya milih yang mana? Yang satu atau dua? Ibu-ibunya, semua perhatikan di rumah. Pilih yang nomor satu, pilih yang nomor dua. Yang di rumah. Pilih nomor dua. Apa alasannya? Nah, tahu. Jadi benar, timun yang lurus ini, nomor satu ini memang mulus, ya, bagus, tidak ada bercaknya, tidak ada bekas makan ulat dan lain sebagainya. Nah, tapi beda dengan yang bengkong-bengkong ini, kan ada lagunya, ketimun bungkuk ya. Nah, ngapa dia bungkuk? Ngapa dia bengkong? Nah ini, karena ini tanpa atau sedikit pestisida. Yang ini banyak semua pestisida terus. Ini tidak. Makanya agak bengong-bengong. Tapi dari sisi kesehatan, dari sisi untuk konsumsi, bagus yang mana? Antara dua ini. Nomor dua kan? Kalau dilihat enak nomor satu, tapi isi dalamnya enak nomor dua. Timun ini kalau sering disemprot pakai pestisida, rasanya pun beda, agak pahit. Coba kalau yang ini agak sedikit lebih manis. Kenapa? Kandungan pestisidanya sangat rendah. Sementara yang ini, yang mulus ini luar biasa tingginya. Nah, ini sebagai artinya gambaran adik-adik semua untuk selektif ya, bisa memilih atau membedakan mana sayuran yang layak konsumsi, mana yang tidak. Tentunya yang hobi makan sayur. Kalau yang hobi makan sayur mungkin hobi tidur. Nah, kenapa? Tidak seimbang antara asupan gizi, metabolisme dalam tubuh, makanya ngantuk. Coba kalau hobi makan sayur, segar, sehat badan. Ini cara membedakan sayuran yang segar, yang sehat untuk kita konsumsi.